Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sukma Dasarjuna di Antara Jiwa yang Hilang. Cerita ini ditulis oleh Brebros 724. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di Antara Jiwa yang Hilang. Emangnya mau kemana sih? Lu kira gue tahu bulat apa? Dadakan banget ngabarinnya. Suara di seberang telepon terdengar emosi, namun Santres tahu yang sedang dihubunginya saat ini akan menyetujui rencana dadakannya ia sampaikan. Gue kasih tahu lu dadakan biar lu marah-marah aja sih. Anak-anak udah ready semua nih. Sinilah ngopi sambil ngobrol, mau berangkat kapan? Emang anak asuh. Tunggu, gue ke warkop sekarang. Prama yang tadi dihubungi oleh Santres baru tiba dan langsung disambut gelak tawa dari kawan-kawannya. Oi, sibuk banget jadi biawak lu. Suara Hamdan terdengar cukup nyaring di tempat kopi yang tidak terlalu besar itu. Diem lu ah, jadi mau berangkat kapan? Lihat mana? Prama langsung mendesak pertanyaan inti sesaat setelah ia duduk. Pemuda satu ini memang yang paling semangat soal pendakian. Wait, sabar, minum dulu. Santres yang datang dari belakang membawakan secangkir kopi panas untuk Prama. Lewat retes aja gimana? Cepatkan jalurnya. Ya setuju aja sih. Hamdan dan Agrelio si kembar kompak menyetujui ide Santres. Jalur paling pendek otomatis banyak ciwi-ciwi nih. Hamdan melanjutkan pendapatnya sambil cekikikan. Hampir semua yang ada di sana menatap Hamdan dengan tatapan menghakimi. Tapi anak satu ini sama sekali tidak terganggu. Gue setuju sih. Lagian abis ini musim hujan, sayang banget kalau nggak hiking. Anggap aja penutupan tahun ini ya. Yang lain mengangguk setuju. Dengan itu mereka pun sepakat untuk berangkat hiking ke Gunung Arjuna bersama-sama. Angin malam berhembus dingin dan jam menunjukkan pukul 9 malam hari. Anthony, salah satu anggota timnya, akan ikut mendaki dengan segala perbekalannya. Ia mengendarai motor kesayangannya. Tak lama anak laki-laki bertubuh tinggi besar itu pun sampai di kedai warkop kebanggaan Dasarjuna. Terlihat beberapa kawan yang lain telah datang. Anthony pun menyapa mereka lalu beranjak menuju Santres. Lapor ketua, gue udah datang nih, ucapnya ketika sudah berhadapan dengan Santres yang tengah mendata anggotanya. Sang ketua hanya mengangguk mengiyakan sebab ia sedang fokus pada pekerjaannya. Woi San, mobil udah siap ya? Ini kuncinya, setelah lu siapa yang mau bawa? Gue bagian leha-leha aja lah, seru Caleb yang datang tiba-tiba dari arah belakang Santres sambil melempar kunci kepadanya. Santres hanya menggelengkan kepala, sudah hafal dengan kelakuan temannya yang satu itu. Mang sialan, coba di sini siapa yang bisa bawa mobil? Kita gantian biar gak capek banget. Dengan itu telah disepakati bahwa Prama dan Matteo akan bergantian untuk mengendarai mobil van tersebut. Setelah segala kebutuhan seperti P3K dan yang lainnya telah terurus, ke-10-nya pun segera berangkat. Di perjalanan mereka mampir sebentar ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan seperti kegiatan pada umumnya. Ada yang buang air kecil juga sebelum masuk ke jalan tol. Waktu terus berjalan dan tidak lama mereka mulai masuk ke tol Padalenyi. Saat di perjalanan, Exo terlihat tidak terlalu baik dan benar saja ia tiba-tiba muntah mengeluarkan seisi perutnya. Angkasa sigap memberi air kepada si bungsu dan memijat-mijat tengkuk leher Exu.
Lu nggak apa-apa, Su? Aduh, mana udah jalan kita, nggak bisa balik. Atau lu nggak usah ikut naik aja ya nanti? Sandras memastikan Exo lantas menggeleng dan tetap memaksa untuk ikut. Gelasan ini pendakian terakhir tahun ini, masa nggak ikut naik, gue kan sayang. Sandras terlihat menghela napas pasrah, sedangkan Angkasa tidak berkomentar sambil tetap memberi Exo obat. Kurang lebih 10 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Trete sekitar 7 pagi. Sambil turun dari mobil, Gama memegangi pinggangnya dan mengeluhkan sesuatu. Buset, berasa banget pinggang gue ini. Aduh. Ucapnya sambil mengayunkan badan ke sana kemari agar rasa sakitnya reda. Tua sih lu. Hamdan memberi garam pada luka. Gama tidak marah, hanya terlihat shock. Anthony datang menyuruh Hamdan untuk tidak terlalu berisik. Semua barang telah dibawa. Mereka segera berjalan menuju tempat istirahat. Selagi istirahat, Sandras dan Prama memastikan teman-temannya sudah membaca peraturan sebelum naik ke pos perizinan. Beberapa dari mereka menyeduh kopi dan makan sarapan. Ada juga yang menyalakan rokok sebab di atas mereka tidak bisa merokok, keputusan bersama agar tidak merusak udara gunung. Jam menunjukkan pukul 8:30. Mereka sudah selesai dan memutuskan berangkat menuju pos perizinan. Mereka menghabiskan kurang lebih 30 menit untuk sampai pos 1. Sandras selaku ketua dibantu oleh Prama mulai melakukan registrasi perizinan untuk melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Oke guys, ayo kumpul. Kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing sebelum menaklukkan Gunung Arjuno. Sandras mengajak semua berkumpul untuk berdoa bersama sebelum mendaki gunung. Berdoa dimulai. Dasajuna pun mulai perjalanan mereka menuju pos 2 Kokopan. Udara pagi yang dingin menyelimuti dan diiringi kabut tipis yang melayang rendah membuat cahaya mentari susah menyentuh kulit mereka. Jalur pendakian masih bersahabat, namun keheningan yang menyelimuti hutan seakan menyimpan rahasia gelap. Langkah-langkah mereka beriringan, suara ranting patah dan daun kering yang terinjak menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Awal perjalanan menuju pos 2, Angkasa tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kanan ke arah sebuah celah di antara pepohonan. Lu lihat nggak tadi? Bisiknya pada Anthony yang berjalan di belakangnya. Lihat apaan? Kayak ada bayangan lewat di sana. Angkasa menunjuk celah tersebut dengan dagunya. Anthony mengerenyitkan dahi, mencoba menajamkan pandangan ke arah yang dimaksud, namun tidak ada apa-apa selain kabut yang mulai pekat. Ah, lu halu kali, Sa. Baru juga mulai jalan. Anthony menepuk pundak Angkasa untuk menghibur, namun perasaan tidak nyaman mulai merayap di hati beberapa anggota tim yang mendengar percakapan itu. Dikarenakan dia dari mereka berhenti, anggota lainnya pun ikut berhenti untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Sandras mendekat ke arah Angkasa dan Anthony untuk mengetahui apa yang sebenarnya membuat mereka berhenti. Kenapa, Sa, Ton? Ini si Angkasa kayaknya lapar, Bang. Anthony tidak menyebutkan alasan sebenarnya agar anggota lain tidak parno. Di tengah keheningan, tiba-tiba ada mobil jeep pengangkut belerang dari atas melaju turun tanpa kendali. Tidak ada supir yang terlihat di dalam mobil tersebut, tetapi ada 2 orang di belakang yang berteriak, "Awas remblong!" Rupanya mereka yang mengendarai mobil tersebut memilih keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena kejadiannya begitu cepat dan medan dakian yang tidak terlalu lebar, beberapa dari Dasajuna terserempet mobil hingga terpental ke semak-semak dan pepohonan yang ada di sepanjang jalur. Prama dengan kesadaran penuh mendorong Caleb menjauh dari jalur sebelum tertabrak oleh mobil tersebut. Mereka berdua berguling-guling ke bawah dan Prama menabrak pohon besar yang akhirnya menghentikan tubuhnya. Sandra segera berlari ke arah Prama yang tertangkap oleh penglihatannya. Pram, lu nggak apa-apa kan?" tanyanya dengan panik, membantu Prama untuk berdiri. Prama mengadu kesakitan sambil memegangi lengannya yang menabrak pohon. Enggak apa-apa. Caleb mana, weh? Gue di sini. Tiba-tiba Caleb muncul dari balik pohon dan terlihat baik-baik saja. Semua orang menghela napas saat melihatnya, terutama Prama.
kita nggak bisa lanjut, nggak boleh. Kalian pada luka semua gini. Angkasa membuka suara karena tidak tega melihat teman-temannya yang terluka. Yang bener aja, kita nggak bakal berhenti. Ini pendakian terakhir kita di tahun ini, Sah. Agrilio menolak keras pendapat Angkasa. Lu gak lihat Bang Prama sudah sampai berdarah gitu lengannya? Angkasa meninggikan suara sebab Agrilio terdengar egois saat menolak pendapat Angkasa. Ya tapi, stop, diem. Gue gak apa-apa. Kalian juga gak apa-apa kan? Yang lain mengangguk sambil membersihkan diri dari tanah dan debu. Lu gak apa-apa kan, Lep? Tanya Sandres pada Caleb karena ia tahu Caleb tadi berguling ke bawah. Yang ditanya hanya mengangguk. Oke, kalau gitu kita lanjutin perjalanan ini tapi nggak usah keburu-buru ya. Sandres tahu Angkasa akan kembali protes, tapi dengan isyarat tepukan itu Angkasa bisa tenang dan setuju. Begitu pula perjalanan segera mereka lanjutkan dengan mengabaikan dia orang yang berlari mengejar mobilnya tadi. Sesampainya di pos 2 Kokopan, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka meregangkan otot dan juga mengobati luka lecet akibat kecelakaan tadi. Bahkan Eksu yang sebelumnya muntah kini terlihat sedikit lebih baik setelah mendapatkan obat dari Angkasa. Mereka menyantap cemilan ringan sambil bercanda untuk mencairkan suasana, kecuali Anthony yang terlihat tidak sehat. Namun di tengah keceriaan itu, Hamdan merasa ada sesuatu yang aneh. Kok kayaknya jumlah kita gak genap ya? Bukannya kita 10 orang? Semua terdiam sejenak saling menghitung. 1, 2, 3, 4 hingga 10. Setelah dihitung beberapa kali jumlah mereka masih 10. Namun Gama yang duduk di sudut tiba-tiba angkat bicara. Tadi gue lihat ada yang jalan di belakang kita. Gue kira salah satu dari kita. Tapi kalau jumlah kita lengkap, jadi itu siapa ya? Suasana menjadi sunyi, kabut semakin tebal, seakan menutupi langit di atas mereka. Sandres berusaha menenangkan semuanya. Udah gak usah parno. Mungkin cuma pendaki lain yang lewat jalur ini. Habis ini kita lanjut aja ke pos 3. Gak usah mikirin hal aneh-aneh. Setelah Sandres berkata demikian, cuaca tiba-tiba memburuk. Memang dari tadi sudah mendung, hujan turun dengan deras memaksa mereka untuk tinggal lebih lama lagi di pos Kokopan. 2 jam lamanya mereka menunggu hujan dan akhirnya berhenti saat jam sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Dengan hati yang sedikit was-was, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 3 mulai menanjak dan lebih menantang. Suara binatang malam mulai terdengar samar. Angkasa yang biasanya banyak bicara kali ini terlihat lebih pendiam. Dia berjalan di barisan belakang bersama Hamdan selaku sweeper, namun ia tiba-tiba berhenti lagi. Guys, gue yakin ada yang ngikutin kita deh, bisiknya dengan suara tercekat. Semuanya menoleh ke arahnya. Hamdan yang paling berani langsung melihat ke belakang, mencoba memastikan. Mana? Gak ada apa-apa, Sah. Jangan bikin panik deh. Tapi baru saja Hamdan selesai berbicara, suara gemertak pelan terdengar dari semak-semak. Semua terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Dari balik semak-semak itu terdengar suara langkah pelan disusul dengan bayangan hitam yang bergerak cepat ke arah mereka. Matteo langsung menyalakan senter, namun bayangan itu sudah menghilang. Sandres menginstruksikan semuanya untuk tetap saling berdekatan dan berhati-hati. Belum sampai di pos 3, hujan turun kembali dan kali ini lebih deras. Akhirnya Dasajuna memutuskan untuk mendirikan camp darurat dan bermalam di sana. Hujan kali ini cukup lama, hingga menjelang malam tiba barulah hujan perlahan mulai reda. Terdengar bising dari tenda paling besar yang berisi Eksu, Caleb, Anthony dan juga Gama. Seluruh anggota segera keluar dari tenda masing-masing dan menghampiri tenda besar. Matteo yang bergegas membuka tenda malah diterjang oleh Eksu yang teriak histeris. Bang, tolong Anthony kesurupan, Bang! Prama dan Sandres bergegas masuk ke dalam tenda dan benar saja, Anthony sedang menyerang Caleb dan Gama yang sedang berusaha melereng mereka. Woi, bengong aja, buruan bantuin!
Gama berteriak pada kedua temannya itu karena mereka berdua terlihat bingung dan panik. Akhirnya mereka, Prama dan Santres, memegangi tubuh Anthony. Mereka saling menatap, merasakan tenaga Anthony benar-benar berkali lipat dari biasanya. Caleb dibawa keluar oleh Gama dan diperiksa oleh Angkasa apakah ada yang terluka. Syukurlah tidak ada yang terluka. Caleb juga terlihat tenang, tidak bersuara sedikit pun walaupun dihujani pertanyaan oleh teman-temannya. Setelah Anthony tenang, ia pingsan. Dengan demikian teman satu tenda mereka ubah. Anthony akan tidur bersama Prama dan Santres di tenda kecil. Malam yang terasa cukup panjang dan mencekam pun mereka lalui dengan perasaan tidak karuan. Keesokan paginya mereka berdiskusi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Bahkan Agrelio yang tadinya ngotot pun merasa bahaya jika memaksa. Suasana agak kacau karena beberapa dari mereka ingin cepat-cepat turun, sedangkan yang lainnya dalam keadaan tubuh kurang sehat dan tidak akan berjalan dengan cepat. Dasa Juna pun terpecah menjadi dua kelompok, sebut saja kelompok sehat dan juga kelompok sakit. Kelompok sehat akan berjalan lebih cepat dan meminta pertolongan dari pos 2. Mereka terdiri dari Prama sebagai pemimpin, Hamdan, Agrelio, Exu dan Saleb sebagai navigator, sedangkan kelompok sakit beranggotakan Santres sebagai pemimpin. Gama, Mateo, Anthony dan juga Angkasa yang berada di kelompok ini karena ia adalah medis. Tiap kelompok memiliki ketuanya masing-masing dan juga logistik dan keperluan lainnya yang sesuai dengan keadaan para anggotanya. Mungkin memang keputusannya terbaik saat itu. 3 jam lamanya tim sakit akhirnya sampai di pos 2 Kop-Kopan. Santres segera mencari kelompok sehat, tapi nihil. Seharusnya mereka sampai terlebih dahulu karena itu memang tujuan kelompok sehat jalan lebih cepat. Petugas pun yakin bahwa hanya 5 orang di kelompok sakit lah yang sampai di pos tersebut. Gawat. Batin Santres sebagai ketua, ia punya rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap anggotanya. Dengan tak izin kepada petugas, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Mereka berpencar menjadi 2 kelompok lagi. Santres berdua dengan Anthony, sedangkan Gama bersama Mateo dan Angkasa. Di sepanjang pencarian, Santres tampak stres dan overthinking memikirkan kelompok sehat hingga ia tidak sadar Anthony tidak bersamanya. Sialan, Anthony! Di mana lu, Anthony? Santres berteriak sambil berlarian mencari keberadaan Anthony. Di lain sisi, 3 orangnya juga dalam misi pencarian kelompok sehat tiba-tiba melihat Anthony berlari kencang. Tak pikir panjang, mereka segera menyusul Anthony. Bersyukur ketiganya sampai di waktu yang tepat. Sebelum Anthony melompat terjun ke jurang, rupanya Anthony sedang tidak sadarkan diri seperti saat ia menyerang Caleb. Keadaannya sekarang adalah Santres sendiri dan keempat temannya tadi tidak sadar bahwa mereka telah memasuki gerbang dunia lain. Mereka berlima bertemu di satu titik, namun Santres tidak melihat Mateo, Angkasa, Gama maupun Anthony. Begitu pula sebaliknya, Angkasa hanya mendengar samar-samar suara Santres memanggil nama Anthony, padahal Santres berdiri tepat di hadapannya. Begitu pula yang dialami oleh kelompok sehat di mana mereka kini sudah 3 kalinya sampai di pos 3. Padahal mereka yakin mereka jalan turun dan bukannya naik. Prama menyadari ada yang tidak beres karena di pos 3 ini tidak ada seorang pun petugas. Prama merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin mereka berputar-putar padahal ada 2 navigator di kelompok sehat. Dirinya walaupun ia seorang logistik saat ini, tapi Prama sudah sering kali naik Gunung Arjuno dan navigator utama yaitu Caleb. Akhirnya dengan berat hati, Prama mengajak teman-temannya untuk beristirahat di pos 3 pondokan. Ada beberapa orang yang lewat, tetapi tidak satu pun di antara mereka bisa diajak bicara. Ketika Prama sadar keadaan, ia bicara pada Hamdan dan Caleb yang saat itu terlihat lebih tenang dari yang lainnya. Prama sadar bahwa mereka sedang berada di alam gaib. Di tengah diskusi Prama, Hamdan dan juga Caleb mendadak tertawa sekencang-kencangnya.
Perlahan badan Caleb membesar dan berubah menjadi sosok genderuwo hitam yang sangat besar dan bermata merah menyala. Caleb atau kita sebut setan tersebut kemudian melayang dan menghilang di tengah kegelapan langit yang berkabut. Prama dan Hamdan dengan napas menderu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan. Mereka segera bergegas menuju Eksu dan Agrilio. Dan tanpa basa-basi mereka berempat lari sekencang mungkin menghindari tempat tersebut. Langkah mereka terhenti saat mereka bertabrakan dengan orang lain. Prama, Eksu, Hamdan, dan Agrilio bertemu dengan Angkasa, Anthony, Gama, dan juga Matteo. Wah, anjing, tolong jangan bunuh gue, tolong. Ini gue. Gama, sadar. Gama berusaha menenangkan adik bungsunya itu dan memeluknya karena Eksu benar-benar menggigil ketakutan. Tangis Eksu pecah saat menyadari yang saat ini ada di hadapannya adalah Gama. Eksu memeluk erat abangnya tersebut. Bang Gama, tadi kita Caleb, Bang. Kalian kenapa? Matteo memberi minum pada Eksu yang masih menangis sesegukan. Caleb. Hamdan dengan napasnya hampir habis berusaha memberitahu apa yang sedang terjadi. Caleb jadi setan, Mat. Kalian semua dengerin gue. Kita sebenarnya lagi di alam lain. Maksudnya? Lu ngomong yang bener, Bang. Angkasa kebingungan karena kalimat Prama dianggapnya hal mustahil. Kita dari tadi gak nemu pos 2, Sa. Walaupun udah jalan turun, tapi tetap ketemunya pos 3. Dan itu 3 kali kita begitu. Prama tidak pantang menyerah meyakinkan teman-temannya. Sekarang gini, mana Sandres? Itu dia, Pram. Kita gak ketemu sama Sandres dari tadi. Gama yang masih menenangkan Eksu menjawab pertanyaan tiba-tiba dari Prama. Sialan. Oke, gini aja. Sekarang kita jalan, jangan berhenti pokoknya. Kita cari Sandres dulu. Mereka pun setuju. Total 8 orang yang berkumpul walaupun mereka sedang ada di alam gaib. Perjalanan mereka lanjutkan sampai hari sudah larut malam. Beberapa orang seperti Eksu dan Anthony terlihat sangat lemah. Bahkan Hamdan yang biasanya berisik sekarang lebih pendiam dan waspada. Prama memimpin jalan mereka. Ia punya firasat bahwa malam ini akan jauh lebih panjang dari malam sebelumnya. Sandres sudah mencapai batasnya. Dari siang tadi ia tidak berhenti berlarian walau medan menanjak ataupun curam. Yang ada di pikirannya hanyalah anggota Dasa Juna. Sing jenenge tanjakan asu iki sing endi sih, Cuk? Kabeh koyo asu. Sandres memang orang Jawa asli yang merantau ke Bandung. Dalam monolognya terdengar keputusasaan dan juga kecemasan. Angkasa, Anthony, Prama, Matteo, kalian di mana, oi? Suara Sandres sudah habis, tapi ia tidak berniat untuk berhenti meneriakkan nama teman-temannya hingga mereka dipertemukan lagi. Agrilio, Eksu, Hamdan, Caleb, jawab gue, Kam. Asu. Sandres mulai putus asa karena ini sudah tengah malam. Ia memutuskan untuk mendirikan camp darurat sebab tidak memungkinkan untuk kembali ke pos dalam keadaan gelap ini. Saat pemuda itu memasang pasak, tiba-tiba dari sebuah semak-semak terdengar suara rintihan. Sandres yang sudah geram lalu mencari sebilah pisau di dalam tasnya, kemudian membabat semak-semak tersebut dengan membabi buta. Ternyata seekor anjing yang meringkuk ketakutan. Benar juga, pikiran Sandres sudah tidak waras mengira rintihan itu datang dari makhluk halus. Ia menghela napas. Lu juga nyasar ya? Ucapnya sambil menggendong anjing itu, membawanya ke dalam tenda. Setidaknya malam ini Sandres punya teman tidur. Di lain sisi, 7 orang sedang berduka. Anthony luput dari pengawasan dan ditemukan gantung diri di sebuah dahan pohon. Di pagi hari setelah mereka bangun dari tidur, Prama tidak hentinya menyalahkan diri sendiri. Ini semua salah gue. Kalau aja gue gak minta kita buat istirahat, Anthony pasti masih ada barang. Gama menepuk kedua bahu Prama dengan keras.
Lihat gue, Bram. Lihat mata gue. Ini semua bukan salah lo. Berhenti nyalain diri sendiri. Lu nyuruh kita istirahat karena lu lihat kita kecapean kan? Jadi stop nyalain diri sendiri. Lebih baik kita turunin Anthony sekarang dan kita kubur dengan layak. Kita tandain tempat ini pakai pita merah. Gue yakin tempat ini ada di dunia nyata. Pita merah yang tadinya berfungsi sebagai petunjuk arah apabila mereka tersesat, sekarang beralih fungsi untuk menandai mayat teman mereka dikubur. Setelah kegiatan mengubur Anthony selesai, mereka berdoa bersama-sama untuk mendiang temannya dan juga untuk keselamatan mereka. Kita janji bakal balik ke sini lagi buat jemput lu, Ton. Kali ini angkasa yang berbicara sambil menangis yang menepuk gundukan tanah basah tempat teman terdekatnya itu dikubur. Anthony. Satu suara samar-samar yang mereka bertuju dengar memecah suasana dan membuat mereka saling berpandangan. Itu adalah suara Santres. Gama! Brahma! Woi, kalian di mana? Itu benar-benar suara Santres. Suaranya makin mendekat dan mereka bertuju pun membalas teriakan tersebut. Santres, kita di sini! Brahma dengan sekuat tenaga berteriak, tapi nihil, suara Santres menghilang lagi. Ayo kita gerak, kali ini kita gak bisa berhenti. Titah Brahma pada para anggotanya dengan keteguhan hati setelah ditinggal oleh Anthony dan juga Caleb. Mereka melangkah dengan yakin untuk bisa keluar dari dunia gaib ini. Tak jauh dari mereka melangkah terdengar suara bising seperti suara orang yang banyak. Exus sangat senang dan segera berlari ke sumber suara. Bang, pasti ada orang. Ayo ke sana, Bang. Tunggu dulu, Sio. Mereka menyusul langkah Exus dan berakhir di sebuah pasar. Ya, pasar. Mateo tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di hutan ada pasar. Apa ini pasar suku setempat? Sejenak mereka melupakan bahwa mereka sedang berada di alam gaib. Itu semua bukan tanpa sebab. Orang-orang di sini menyapa mereka dengan senyuman yang sangat ramah, menawari mereka minum, makan dan lain sebagainya. Seorang anak kecil menghampiri Mateo dan memberinya sebuah gelang dari bebatuan. Gelangnya sangat indah hingga membutakan mata Mateo dan mengusulkan agar mereka singgah sebentar di sini. Kita makan dulu yuk. Gue yakin ini tempat suku setempat, kata Mateo sambil menghampiri salah satu meja yang berisi jajanan tradisional khas pasar-pasar yang biasa ada di daerah Jawa. Ia dengan sungkan memasukkan gatot dan juga cenil ke dalam mulutnya. Rasanya sangat manis dan bercita rasa khas. Perasaan Parno anggota lainnya telah dikalahkan oleh rasa lapar setelah melihat Mateo makan dengan lahap. Setelah itu mereka makan dengan rakus diiringi dengan tatapan dan senyuman misterius dari para penduduk setempat. Aduh, perut gue, tolong, perut gue sakit. Agrelio berteriak dan jatuh tersungkur sembari memegangi perutnya. Ia meringkuk kesakitan sambil memuntahkan ulat dan juga kepala tikus yang sudah setengahnya ia kunyah. Melihat itu, Mateo otomatis melihat pada cenilnya yang sudah berubah menjadi cacing. Ia pun tidak tahan dan muntah. Selagi mereka semua mengeluarkan isi perut, pasar gaib itu menghilang. Hanya ada sebuah kendi berisi kemenyan dan sebuah tampal kecil berisi kembang. Anjing, ayo kita pergi dari sini. Mereka tak sadar sedang melintasi dimensi. Dapat melihat wujud asli dari makanan setan tadi mereka santap, artinya mereka sedang berada di dunia nyata. Tapi satu yang tidak disadari oleh mereka adalah gelang yang dipakai oleh Mateo tidak ikut menghilang ataupun berubah dan tetap berada di pergelangan tangannya. Kini mereka melanjutkan perjalanan. Agrelio yang sedari tadi mengeluhkan perutnya ternyata mengalami kejang dan muntah darah. Hamdan sangat panik melihat saudaranya dalam keadaan darurat. Angkasa berusaha memberikan pertolongan pertama, namun naas. Nyawa Agrelio pun tidak dapat diselamatkan. Hamdan menangis sejadi-jadinya memeluk adiknya yang bersimbah darah. Gak ngomong apa ke bapak kalau lu mati, Leo. Bangun, Leo, bangun. Prama meninju salah satu pohon yang ada di sana dengan mata merah berkaca-kaca.
Angkasa dan Exo tidak dapat menahan air matanya. Gama berusaha menenangkan Hamdan. Mateo mengeluarkan satu lagi pita merah dari dalam tasnya. Kenapa bukan gua aja yang mati? Hamdan bersandar di pohon dan perlahan merosot jatuh terduduk. Setelah pemakaman darurat kedua yang mereka lakukan hari ini, Hamdan benar-benar terlihat linglung. Ia melamun, tapi kemudian ia mencekik dirinya sendiri. Woi Dan, apa-apaan sih lu? Exo berusaha menarik tangan Hamdan yang disusul oleh Prama dan juga Mateo. Hamdan sadar Dan, jangan gini. Prama berusaha menarik pergelangan Hamdan tapi tidak berhasil. Angkasa berdiri yang menjatuhkan kotak obat yang sudah ia bereskan barusan. Angkasa melihat tangan Hamdan sangat pucat dan memiliki kuku yang rusak. Cairan hitam mengalir dari sela-sela kuku tersebut yang mencekik Hamdan, bukan dirinya sendiri. Ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya Hamdan tidak bisa diselamatkan. Prama menjatuhkan dirinya dan berteriak frustasi. Anjing, bangsat. Udah Pram. Gama menenangkan Prama sambil ia sendiri menyalahkan dirinya dalam batin. Lalu di titik itu, ada dua kuburan dengan tanah yang basah akan air mata. Si kembar yang ceria dan pembawa kebahagiaan telah berpulang. Santres berjalan sedikit gontai akibat kelelahan ditemani anjing yang malam itu ia temukan. Anjing tersebut menggigit celana Santres dan menyuruhnya untuk berjalan melalui rute yang ia tunjukkan. Oh, mungkin ini anjing penjaga yang menuntun orang tersesat. Batinnya, ia melewati sebuah pita merah dan sempat tersandung gundukan tanah yang sepertinya habis digali. Pita merah artinya teman-temannya pernah lewat area ini. Pikir Santres yang belum tahu bahwa pita tersebut sudah beralih fungsi. Anthony. Santres mulai berteriak memanggil nama temannya satu persatu. Gama, Prama, kalian di mana, woi? Ya, saat itu adalah pertemuan Santres yang berada di dunia nyata dengan teman-temannya yang berada di dunia lain. Namun karena mereka berbeda dimensi, mereka tidak saling melihat. Yang membuat Santres tersandung adalah kuburan Anthony. Santres terus menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh anjing itu. Sampailah di mana ia melihat sajian tempat teman-temannya memakan makanan setan tadi. Dirinya ngeri melihat bekas muntahan yang sepertinya baru saja kering. Caleb, Prama, kalian di mana? Santres terus berjalan dengan perbekalan yang terbatas. Terdengar sebuah suara memanggil namanya. Ia sumringah bukan main. Anjingnya pun terlihat girang merasakan kebahagiaan Santres. Ia bergerak ke arah sumber suara sambil tetap berteriak. Santres, lu di mana? Pram, gue di sini, Pram. Setelah beberapa lama, suara teriakan mereka semakin terlihat jelas dan akhirnya Dasajuna bertemu dengan ketua mereka. Adegan selanjutnya adalah saling berpelukan melepas rasa rindu dan juga lega. Lu gak apa-apa kan? Lu nyari kita selama ini sendirian? Tanya Mateo mendesak Santres. Iyalah, gue nyari kalian. Santres menepuk bahu Mateo yang terlihat khawatir dan saat matanya menangkap satu persatu anggotanya dengan jelas. Anthony, Hamdan, sama Agrelio mana? Terus Caleb? Sebuah pertanyaan yang membuat semua orang memalingkan wajahnya. Mereka terlihat sedih. Prama menepuk bahu Santres. Mereka udah gak ada, San. Selama kita berpisah, kita masuk ke dunia gaib. Dan itu bikin Anthony, Hamdan dan juga Agrelio meninggal. Lu bercanda ya? Lu ngomong apa sih, Bram? Gue gak ngerti nih. Santres mengelak. Jawaban Prama yang terdengar tidak masuk akal. Bang Prama gak bohong, San. Kalau Bang Caleb, kita nggak tahu gimana caranya, tapi dia berubah jadi genderuwo dan terbang gitu aja. Exo mencoba untuk ikut menjelaskan. Enggak, lo semua lu ya. Udah stres lo pada hilang di sini beberapa hari ya. Di mana mau? Angkasa menghantam pipi Santres. Lu gak tahu apapun yang kita alami selama pisah sama lu. Angkasa mulai menangis.
Lu gak ngerasain ngelihat sahabat baik lu tiba-tiba gantung diri tanpa lu bisa nyelamatin dia kan, San? Gama menenangkan Angkasa sedangkan Santres berjalan mundur perlahan untuk menjauh. Ia duduk di balik pohon dan mencerna semua yang dikatakan oleh teman-temannya. Mateo menghampirinya dan berkata, "Yang dibilang mereka semua itu benar, San. Kita masuk dunia gaib. Anthony kerasukan dan gantung diri. Agrelio keracunan makanan setan." Saat Mateo mengatakan alasan Agrelio meninggal, Santres ingat pada bekas muntahannya ia temukan. "Caleb gue gak lihat langsung, tapi kata Exu sama Prama, dia berubah jadi genderuwo yang besar banget. Kalau Hamdan dia nyekik dirinya sendiri karena terlalu sedih lihat kembarannya. Hamdan gak bunuh diri." Tiba-tiba Angkasa muncul dari belakang sambil membawa alkohol dan juga kapas. "Gue lihat tangannya yang nyekik leher Hamdan. Itu tangan setan. BTW maaf gue emosi tadi, San. Biar gue obatin." Mateo ikut duduk di sebelah Sandra sambil menghela napas yang berat, terdengar sangat frustasi. "Kita ketemu sama lu itu berarti ada dua kemungkinan. Antara kita yang udah keluar dari dunia gaib, atau lu yang ikut masuk ke dunia setan ini." Lanjut Angkasa sembari mengobati luka Santres. Sudah bisa ditebak bahwa dalam diri Santres yang paling dalam ia sedang menyalahkan dirinya sendiri. "Bang, kalau udah dipanggil Bang Prama." Suara Exum menginterupsi pikiran Santres. Mereka bertiga pun beranjak dan bergabung dengan yang lain. "San, udah oke pikirannya. Kita nggak bisa diam lama-lama. Jadi kita bakal coba buat turun ke pos 2. Move on, kuatin hati kalian. Kalau kita selamat, teman-teman kita yang udah meninggal bisa dievakuasi dan dikubur dengan layak." Lanjutnya terdengar tabah, tapi sesungguhnya Prama pun sudah putus asa mencari jalan keluar. Anjing itu mendadak menjadi sangat waspada dan mengeram rendah, seperti ada sesuatu yang mengancam di balik semak belukar. Dan yang keluar adalah seekor ayam betina berwarna hitam dengan kaki yang hilang satu. "Anjir, apaan itu?" "Ayam doang." "Bang, enggak bang, lihat bang, lihat lagi." Tiba-tiba ayam itu perlahan memiliki kepala yang besar menyerupai kepala manusia. Badannya pun berangsur berubah membesar. "Itu Caleb." "What the fuck?" Santres mengerutkan dahi dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat barusan. "Kalian mau ninggalin gue, Bang Prama?" Ia berbicara dengan suara yang sangat berat dan jelas bukan suara Caleb. "Bang Gama, Gama." Tanpa aba-aba sosok Caleb itu menyerang Gama, mencekiknya hingga punggung Gama menabrak pohon besar. Ditariknya leher Gama ke atas hingga tubuh yang tertua itu melayang dengan leher tercekik, seperti sedang gantung diri tanpa tali. Angkasa membaca doa. Ia yang paling alim di antara semua Dasajuna, tapi doa itu malah mengundang makhluk-makhluk lain yang merasa terganggu. Gelang di pergelangan Mateo mendadak terasa panas seperti membakar kulitnya. Tolong lepasin ini dari gue. Panas." Mateo kesakitan berusaha melepaskan gelang tersebut, dibantu oleh Exu, sedangkan Prama dan Santres berusaha menolong Gama. Sedangkan si anjing berusaha melindungi Angkasa yang sedang melantunkan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok yang menyerupai Caleb itu. Pocong-pocong berterbangan di atas mereka sambil meludah. Angkasa yakin mereka sedang berada di alam gaib saat ini. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya sosok Caleb itu pergi dan menjatuhkan Gama begitu saja. Sayang sekali, nyawa Gama tidak dapat diselamatkan. Dengan berhentinya lantunan doa dari Angkasa, berhenti pula rasa terbakar dari gelang milik Mateo. Lelaki itu pingsan dengan luka bakar yang cukup serius. Exu yang tanggap langsung melepas dan melempar benda sial itu sejauh mungkin. Santres yang semula sangat menolak hal-hal gaib akhirnya menyaksikan secara langsung
bagaimana temannya mati karena hal yang tidak masuk akal. Ia sangat terpukul melihat kepergian Gama, anggota paling bijaksana dan sangat bisa diandalkan. Ia melihat ke arah teman-temannya, dunia terasa melambat. Ia merasakan kesakitan Prama, Angkasa, Mateo dan juga Eksu saat melihat kematian lainnya. Angkasa dengan badan yang lemah mengobati luka Mateo. Air liur pocong apabila mengenai manusia biasa akan mengakibatkan luka bakar kasat mata, cukup membuat badan terasa panas dingin. Pita merah ketiga telah disematkan 3 tempat dan 4 mayat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tangisan dalam diam, dituntun oleh si anjing. Tidak lama kemudian mereka sampai ke pos 2 Kop-Kopan. Ada petugas di sana yang sudah siap menyambut mereka. Faktanya mereka telah menghilang sekitar 5 hari 4 malam. Telah diinfokan juga bahwa mayat Caleb ditemukan di jalur awal pendakian antara pos 1 dan pos 2. Pemuda itu meninggal akibat kepala yang terbentur pohon dan juga hipotermia. Mateo dan Angkasa sudah mendapatkan penenangan medis yang layak. Proses evakuasi si kembar Ham dan Agrelio, Gama dan juga Anthony juga tengah dilakukan. Sandres memeluk sisa anggota yang ada di hadapannya. Eksu akhirnya melepaskan tangisannya dan menangis sesekukan saat mereka bertiga berpelukan. Prama pun memejamkan mata dalam pelukan mereka, merasa lega dan juga frustasi pada saat yang bersamaan. Kamera, roll, action. Sampai sekarang mungkin Sandres masih sering menyalahkan dirinya sendiri. Saya pun juga begitu. Kami masuk ke dimensi lain sebab perpecahan antara kita sendiri. Keegoisan, chaos dan tidak percaya satu sama lain. Itu yang membuat kami mudah dipermainkan di alas leli jiwa. Gimana keadaan teman-teman kamu sekarang? Angkasa belum sembuh. Sandres masih sulit diajak bicara. Begitu pula Eksu. Mateo jadi bisa melihat hal-hal gaib. Bagaimana dengan kamu sendiri? Saya merindukan Dasa Juna. Prama mulai menangis, mengingat kebersamaan Dasa Juna yang dipertemukan oleh kegemaran mereka dengan gunung. Dan alasan itu pula yang memisahkan mereka. Trauma oleh hal yang mereka gemari menghantui masing-masing dari mereka. Sekian. Dan terima kasih buat Brebros724 yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.